Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Nasihat dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar sekalian, alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini yang merupakan hari ke-13 bulan Ramadan, kita kembali berjumpa di kajian rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa. Yang kali ini kita bersama Al-Ustadz Mustamin Musarruddin Lsi hafizahullah, yang mana beliau merupakan pimpinan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang menjaga keselamatan hati dan lisan. Baik pendengar, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar radio An-Nasiha yang saya muliakan, di mana saja Anda berada, sudah selayaknya menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan puja dan puji kepadanya atas segala curahan karunia dan limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, yang hingga detik ini kita masih diberi kehidupan, masih diberi kekuatan, masih diberi kesempatan, dan di atas semua itu kita masih diberi taufiknya berjalan di atas petunjuknya, di atas hidayahnya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat ataupun ciri dari orang-orang yang beriman, yang mana ini merupakan ciri, termasuk ciri yang sangat menonjol, ciri yang sangat besar dan sifat yang sangat mulia, yang menunjukkan sempurnanya keimanan mereka, yang menunjukkan komplitnya agama mereka, yang menunjukkan tingginya akhlak, budi pekerti orang-orang beriman itu. Ciri tersebut adalah selamatnya hati-hati mereka dan selamatnya lisan-lisan mereka terhadap saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Di dalam hati mereka tidak ada perasaan hasad, iri hati, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan khianat terhadap saudara-saudara mereka orang-orang beriman. Demikian pula pada lisan-lisan mereka tidak terdapat ghibah, gunjingan. Mereka tidak biasa menggunjing saudara-saudara mereka, membicarakan aib-aibnya, melakukan namimah, adu domba yang menyebabkan pertikaian, menyebabkan permusuhan, perkelahian dari saudara-saudara mereka. Juga tidak ada dusta. Demikian pula tidak ada fitnah, caci makian, tudingan terhadap saudara-saudara mereka. Bahkan yang ada dalam hati-hati mereka, yang senantiasa mereka bawa dalam hati mereka adalah kecintaan, kebaikan,
kasih sayang, keinginan untuk berbuat baik, kelemah lembutan, dan penghormatan, penghargaan terhadap saudara-saudara mereka. Dan juga tidaklah mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, melainkan perkataan-perkataan yang bermanfaat dan kalimat-kalimat yang berfaedah, serta doa-doa yang jujur dari mereka untuk saudara-saudara mereka. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari generasi-generasi pertama dari umat Islam, orang-orang yang beriman, generasi berikutnya yang datang setelah mereka mengatakan dalam doa mereka, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami, berilah maghfirahmu kepada kami, dan juga kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami ini ada perasaan dendam, perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam ayat ini, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang beriman dengan dua sifat yang agung, dua tabiat yang mulia. Yang pertama, sifat yang pertama berkaitan dengan lisan, yaitu bahwasanya pada lisan-lisan mereka itu terhadap saudara-saudara mereka tidak lain yang ada hanyalah an-nush serta doa, kejujuran, kesungguhan dalam memberikan, dalam berkata kepada saudara-saudaranya, tidak ada ghibah kepada mereka, tidak ada namimah, tidak ada kedustaan, tidak ada caci makian. Demikian pula yang ada hanyalah doa, senantiasa mendoakan saudara-saudara mereka sebagaimana dalam ayat tersebut, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka selain mendoakan diri mereka sendiri, memohonkan maghfirah untuk diri mereka sendiri, juga untuk saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Dan sifat kedua, tabiat kedua adalah berkaitan dengan hati, yaitu selamatnya hati-hati mereka terhadap saudara-saudara mereka, di mana tidak terdapat perasaan dengki, tidak terdapat perasaan iri hati, dendam, benci, demikian pula khianat kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan selamatnya hati dan lisan, dua sifat ini merupakan sejelas-jelas petunjuk yang menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang. Dan adalah para salafus salih rahimahumullahu ta'ala, mereka menganggap orang yang afdal dari mereka, orang yang paling utama dari kalangan mereka adalah orang yang paling selamat hati dan lisannya. Kata Iyas ibn Muawiyah ibn Qurrah rahimahullahu ta'ala, kana afdaluhum indahum, kata Iyas ibn Muawiyah ibn Qurrah, adalah bagi mereka, di kalangan mereka, orang yang paling mulia dari mereka, orang yang afdal dari mereka, yang paling utama dari mereka. Jadi yakni maksudnya adalah dari kalangan salaf, aslamahum sudura wa aqalluhum ghibah, orang yang paling selamat hatinya dari kedengkian, dari kebencian, kemarahan kepada saudara-saudaranya, dan orang yang paling sedikit ghibahnya, gunjingannya terhadap orang lain. Kata Sufyan ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, aku berkata kepada Abi Bishr, akhbirni an a'mali man kana qablana. Aku berkata kepada Abi Bishr,
kabarkanlah kepadaku tentang amalan-amalan orang-orang sebelum kita. Maka jawabannya, kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna katsira. Kata Abu Bishr, mereka itu beramalnya sedikit, tetapi mereka mendapatkan balasan yang besar, mendapat balasan yang banyak. Maka aku berkata lagi, qultu walima dzak? Mengapa hal itu bisa terjadi? Amalannya sedikit tapi banyak, balasannya kok lebih banyak. Maka jawaban Abu Bishr, li salamati sudurihim, karena selamatnya hati-hati mereka. Maka di antara sebab yang teragung untuk mendapatkan keselamatan hati yang dilakukan oleh orang-orang terbaik daripada umat ini, yaitu para salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antara sebabnya, bahkan ini merupakan sebab yang paling utama, sebab yang terkuat adalah kekuatan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan eratnya atau kuatnya keridhaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di kekuatan hubungan dan keridhaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dikatakan innahu, maksudnya ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaftahu babas salamah. Keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu akan membuka pintu-pintu keselamatan, pintu keselamatan. Wa yaj'alu qalbahu naqiyan minal ghish wad daghl wal ghil, dan akan menjadikan hatinya itu bersih dari kecurangan terhadap saudaranya, terhadap orang lain, khianat, dendam. Wala yanju min adzabillahi illa man atallaha biqalbin salim, dan tiada yang dapat selamat dari azab Allah kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Nah, maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda, tidak pula anak keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Demikian pula, tidaklah mungkin selamatnya hati itu bisa bergandengan, bisa berbarengan dengan kemarahan dan tidak adanya keridhaan di dalam hati. Makin kuat keridhaan seorang hamba, maka makin selamat pula hatinya. Dan sebaliknya, perasaan dengki, khianat, sifat jahat, keinginan untuk berbuat jahat kepada orang lain, itu adalah gandengan ataupun teman daripada as-sakhat, yang artinya kemarahan atau tidak ridho, ketidakridhoan kepada orang lain. Nah, maka selamatnya hati, baiknya hati itu adalah pasangan daripada keridhaan. Demikian pula hasad, kedengkian, iri hati adalah buah daripada as-sakhat. Dan buah daripada selamatnya hati, selamatnya hati, salamatul qalb, adalah buah daripada keridhaan, yang mana buahnya ini selain selamatnya hati itu tidak dapat dihitung dan tidak dapat dijumlah. Selamatnya hati akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kenyamanan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Nah, seorang itu akan dapatkan balasan yang lebih baik. Dia akan dapatkan ghanimah yang sebesar-besar ghanimah dalam kehidupan di akhirat bagi orang yang memiliki keselamatan hati. Itulah sebabnya Abu Dujana radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dalam keadaan sakit, beliau ditemui dalam keadaan sakit, tetapi wajahnya berseri-seri. Maka ditanyalah kepada beliau radhiyallahu taala anhu, kenapa wajahmu berseri-seri?
padahal dalam keadaan sakit. Maka kata Abu Dujana radhiyallahu anhu, dia katakan, "Ma min amain syai' awsaqu 'indi min athnatain." Tiada amalan, tiada satupun amalan yang lebih aku percayai, bagiku dari dua amalan. Yang pertama katanya, kuntu la atakallam fi ma la ya'nini. Aku tidak pernah berbicara, aku tidak akan berbicara pada perkara-perkara yang aku tidak fahami, pada perkara yang bukan urusanku. Kemudian yang kedua, wal ukhra fa kana qalbi lil muslimin salima. Yang kedua adalah hatiku senantiasa selamat terhadap orang-orang kaum muslimin. Selamat hatiku terhadap kaum muslimin. Dan di antara perkara yang dapat membantu, yang dapat menolong, untuk mendapatkan keselamatan hati serta lisan terhadap saudara-saudara kita adalah hendaknya kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa kepadanya dengan sidq, dengan jujur dalam hati kita dan keikhlasan, serta senantiasa memperhatikan balasan-balasan dari perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian pula apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menolong seorang untuk mendapatkan keselamatan hati dan keselamatan lisan terhadap saudara-saudaranya kaum muslimin. Dan juga di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara doa yang biasa beliau baca sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta hidayah, petunjuk kepada hatinya dan keselamatan hati tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa beliau alaihi salatu wasalam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, wa zakkiha anta khairum man zakkaha, dan sucikanlah, bersihkanlah hatiku, sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pemiliknya dan engkaulah penolongnya dan engkaulah pemiliknya. Demikian pula dalam lanjutan doa tersebut, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak memiliki khusyuk, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian pula dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, wa kana yaqulu fi du'aihi, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ja'al, ya Allah, ciptakanlah, jadikanlah fi qalbi, dalam hatiku ini, nura, cahaya. Rasulullah SAW memohon diberikan cahaya pada hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa lain yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kewajiban bagi setiap muslim terhadap dirinya, pada dirinya sendiri, untuk bersungguh-sungguh, untuk berusaha untuk memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, mensucikan jiwanya dari segala keinginan yang jelek, segala syahwat yang rendah, tujuan-tujuan yang hina, dan dia berusaha bersabar di atas jalan tersebut dalam kehidupannya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menemui Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan juga di antara doa-doa yang besar, yang agung, yang bermanfaat bagi keselamatan hati dan lisan adalah hadis yang sabit diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud
dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Abu Bakar, ya Rasulullah, murni bi syai'in aquluhu idza asbahtu wa idza amsaytu. Kata Abu Hurairah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat ucapkan ketika aku masuki waktu pagi dan masuki waktu petang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, qul Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah, yang maha mengetahui segala perkara yang ghaib maupun perkara yang nampak, yang hadir. Fatiras samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Rabb kulli syai'in wa malikah, pemilik, Rabbnya, Tuhannya, pemiliknya segala sesuatu, dan pemiliknya, penguasanya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak untuk disembah kecuali Engkau, dan aku berlindung kepadamu min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri nafsi. Di sini syahidnya pendengar sekalian, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku, wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejelekan syaitan dan pendukung-pendukungnya, sekutu-sekutunya. Dalam riwayat yang lain, dalam doa tersebut Nabi SAW berdoa, wan aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Aku berlindung kepadamu dari melakukan kejelekan pada diriku sendiri atau mendatangkan kejelekan kepada saudaraku muslim. Demikian diantara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dari apa yang saya sampaikan ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada intinya adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keselamatan hati, selamatnya hati kita, demikian pula selamatnya lisan kita dari terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada kesempatan ini bermanfaat, termasuk bagi diri saya sendiri, dan kita bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa, hati-hati kita dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dari adanya sifat dengki, iri hati, kebencian, demikian pula kecurangan, demikian pula khianat pada saudara-saudara kita kaum muslimin lainnya. Demikian pula kita bisa menjaga lisan kita dari segala penyakit-penyakit lisan, apakah itu bentuk namimah, ghibah terhadap saudara-saudara kita, dan penyakit-penyakit lisan lainnya terhadap saudara-saudara kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.